Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube kita ini untuk melanjutkan pembelajaran tentang series pembelajaran HTML kita. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu HTML, kemudian tag standar HTML, head, kemudian body, title ya, standar di HTML, kemudian pengelompokan tag yang masuk di tag head itu apa saja. Di body kita juga sudah belajar tentang paragraf, kemudian heading, kemudian list ya, kita sudah pelajari. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tiga hal. Kita akan belajar tentang tiga hal, yaitu yang pertama tentang link atau hyperlink ya. Ini yang simple dan sering digunakan dan paling sering digunakan kalau kita bikin menu, navigasi, itu biasa kita menggunakan hyperlink ini, link atau hyperlink ya. Kemudian kita juga nanti akan mulai menggunakan image atau gambar yang akan kita masukkan ke dalam dokumen HTML kita. Dan yang ketiga adalah menggunakan table. Menggunakan table pada HTML. Nah, penggunaan table ini nanti cukup penting di dalam HTML karena selain fungsinya ya memang sebagai table ya, karena memang namanya table, tapi juga dengan table ini kita bisa membuat layout sebuah halaman website. Tentu yang sangat sederhana. Kita bisa membuat layout halaman website. Nah, disinilah nanti kegunaan yang lebih dari table ini, dari tag table ini nanti. Nah, oke, itu ya yang akan kita pelajari di series video kali ini. Ada tiga materi, yaitu tentang hyperlink, kemudian image, dan table. Untuk penggunaan softwarenya masih sama ya, karena HTML ini tidak membutuhkan software yang lain, hanya membutuhkan editor, yaitu Sublime Text yang saya gunakan, dan Chrome untuk menampilkan hasil coding yang kita buat. Ya, cukup hanya dua itu saja. Kalau mau tidak ada Sublime, mau pakai Notepad juga bisa sih, nggak masalah juga. Karena nanti tinggal diikutin saja aturan penulisannya. Hanya kalau pakai Sublime itu kita sedikit terbantu, tag-tagnya akan otomatis dimunculkan. Ya, selain itu juga enak tampilannya lebih berwarna. Ya, kalau pakai Notepad kan hitam putih aja tuh. Nah, jadi tetap kita masih menggunakan Sublime dan Google Chrome untuk browsernya. Oke, kita langsung lanjut coding aja. Silakan disiapkan Sublime dengan Google Chrome-nya. Oke, nah ini sudah ya. Ini materi yang kemarin kita udah buat pertemuan satu. Sublime-nya ini teksnya yang kita pelajari kemarin. Kemudian kalau mau ditampilkan cukup klik kanan, open with Google Chrome. Nah, ini yang kita buat kemarin ya. Yang kita buat kemarin tentu masih halaman seperti ini karena kita belum memasukkan CSS ke dalam sini. Kita belum memasukkan CSS. Nah, sekarang kita akan membuat yang tiga hal itu tadi, yaitu hyperlink, kemudian image, dan table. Seperti apa? Sekarang kita buat satu buah file baru dulu.
file new. Jangan lupa disimpan. Simpan dalam bentuk HTML. Ya, simpan dalam bentuk HTML. Misal di sini pertemuan 2.html. Nah, pertemuan 2.html, jangan lupa kita wajib pasang 3 tagnya ini. Nah, karena kita pakai Sublime maka akan otomatis itu. HT, nah itu udah ada, tinggal enter aja. Selesai. Ya, seperti biasa kita bikin titelnya dulu. Misal di sini saya tulis pertemuan 2. Simpan. Oke. Kita buat di body. Di HTML, jika kita ingin memberi keterangan pada tag, ya, pada tag atau perintah, ya biasa kan kita sebagai developer itu kadang kalau udah lama kita lupa tuh perintah ini buat apa sih tujuannya, fungsinya untuk apa, atau linknya ada di mana. Maka kita bisa memberikan keterangan dengan tata aturan penulisan seperti ini. Nah, isi keterangan di sini. Tutup kembali. Nah, ini adalah keterangan. Remark. Jadi kita bisa memberikan keterangan dengan menggunakan perintah ini. Nah, ya, misal di sini saya mau tulis perintah sini link atau hyperlink. Nah, ya, seperti ini. Nah, link atau hyperlink itu menggunakan tag A. Kemudian diikuti dengan href. Ya, dan ditutup lagi dengan A. Tagnya adalah A. Kemudian kita menggunakan atribut href. Kemudian value-nya kita isi dengan akan ditujukan kemana. Ya, akan ditujukan kemana. File apa yang akan kita buka. Misal kita udah punya 2 file ya. Kalau kita melihat di sini kita udah punya 2 file nih. File pertemuan 1 dan pertemuan 2. Berarti di sini kita bisa kasih tujuan. Pertemuan 1.html. Nah, kemudian di sini kita bisa beri tulisan. Kita bisa beri tulisan. Tulisan yang akan tampil di halaman web kita. Misal kita kasih tulisan klik di sini. Nah, seperti itu. Ketika kita simpan, maka coba saya buka yang pertemuan 2, klik kanan, open with Chrome. Nah, maka dia akan muncul kayak gini. Ya, klik di sini. Ketika saya klik, maka dia akan berpindah ke pertemuan 1. Ketika saya klik, maka dia akan berpindah ke pertemuan 1. Ya. Nah, itu href. Simple. Href itu biasa digunakan untuk navigasi. Biasa digunakan untuk menu navigasi. Contoh, biasa href itu biasa kalau dibuat menu itu bisa juga digabung dengan penggunaan list. Penggunaan list. Nah, ini saya contohkan ketika dia dibuat dalam bentuk list. UL. Masih ingat ya, kemarin UL itu singkatan dari unordered list. Nah, ini. Lalu kita buat link di dalam sini. Href. Lalu di sini kita buat home.html. Lalu di sini kita kasih keterangan home. Nah ya, kita misalnya buatlah di sini ada, kemudian
register misalnya. Ya, ini halamannya nggak ada ya, kita cuma contohkan aja. Pendaftaran, kemudian blog, baru di sini about. Nah, di sini about, di sini kita kasih keterangan about us. Simpan. Ketika kita simpan, lalu kita refresh, nah dia jadinya kayak gini. Nah ya, tentu ini adalah menu sederhana. Tentu ini adalah menu sederhana. Nah, gimana supaya dia lebih bagus misalnya? Gimana supaya dia lebih bagus? Kita bisa kombinasikan dengan perintah CSS nantinya. Kita bisa kombinasikan dengan perintah CSS nantinya. Mungkin saya contohkan di sini, tapi nanti CSS akan kita bahas di video tersendiri ya, khusus tentang pembahasan CSS. Ini saya contohkan terkait penggunaan CSS. Saya tambahkan CSS-nya di bagian head ini. Nah, saya tambahkan CSS-nya di bagian head. Jadi saya buat style. Nah, saya buat style seperti ini. Lalu saya buat per masing-masing perintahnya. Ya, aturan penulisan untuk CSS ada sendiri. Nanti akan kita pelajari tersendiri ya. Nah, ini saya udah tambahkan CSS ya. Ini saya udah tambahkan CSS. Sekarang kita lihat kalau ini saya refresh hasilnya akan seperti apa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tuh ya. Nah, agak lumayan kan ketimbang yang tanpa CSS. Nah, itulah fungsinya CSS nanti untuk ke arah tampilannya. Jadi saya hanya tambahkan baris ini. Kalau ini saya hilangkan, lalu saya simpan, kita refresh kembali, hasilnya kembali standar. Tapi kalau kembali dimunculkan, maka ketika ini saya refresh, ya saya simpan dulu sublimnya, lalu saya refresh, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, itu contoh penerapan CSS ke dalam hyperlink. Hyperlinknya di sini saya buat atau saya contohkan dengan menggunakan list item, ya list item. Nah, itu materi yang pertama, yaitu tentang pemanfaatan link atau hyperlink. Ya, ini saya biarkan aja. Silakan kalau mau dicoba. Kemudian yang kedua adalah kita akan menambahkan image atau picture ke dalam halaman website kita. Nah, satu hal yang harus kalian perhatikan adalah halaman HTML itu tetap membaca struktur file fisik. Jadi, manajemen folder, manajemen file itu sangat penting di dalam pembuatan sebuah halaman website. Ya, bahkan nanti ketika sampai di hosting pun, ketika kita menghosting halaman HTML kita, menempatkan di hosting, maka struktur urutan pembacaan file itu masih tetap. Jadi, saran saya ketika mulai membangun dari sekarang, maka urutan file itu sudah dirapikan supaya nanti tidak kerepotan ketika sudah jadi tapi filenya masih berantakan. Nah, terkait dengan materi kita ini tentang image atau picture, kita akan cari picture kemudian kita masukkan ke dalam folder tempat kerja kita. Ya, karena nanti dalam menambahkan picture atau image nanti akan kita tuliskan link atau alamat dari file tersebut ya. Kita cari file dulu, nanti filenya kita taruh di sini.
Kita taruh di sini. Misal di sini saya buat supaya lebih rapi, saya buat satu folder dan saya beri nama pic misalnya ya, picture. Nah, jadi semua file gambar nanti akan saya letakkan di dalam sini. Oke, saya cari gambar dulu, kita kumpulkan di dalam sini. Nah, saya udah punya dua gambar. Yang satu gambar bendera dan satu lagi gambar abstrak biru ini. Saya udah punya dua gambar dan gambar ini saya letakkan di dalam file picture. Semua ini terkumpul di dalam satu folder. Jadi satu folder dengan file pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ya. Jadi saya harap kalau kamu masih belum merapikan struktur foldernya, silakan dirapikan dulu. Jadi semua file-file project kita dikumpulin dalam satu folder. Kalau nanti ada tambahan picture, simpan di dalam folder utamanya itu. Jadi jangan terpisah, kumpulin ke dalam satu folder. Karena nanti filenya akan saling terkait. Oke, kalau sudah dirapikan filenya, kita lanjut. Gambar atau image ini ya, picture ini menjadi media terpenting sekarang. Ya, hampir setiap website itu memiliki gambar, baik itu konten ataupun sebagai hiasan untuk mempercantik tampilan websitenya. Jadi gambar ini penting ya, selain sebagai konten ataupun ya sebagai hiasan untuk supaya nggak kaku gitu ya halaman websitenya. Nah, untuk menggunakan atau menginput gambar ke dalam HTML, maka sudah disediakan tagnya, yaitu tagnya bernama image. Ya, tagnya itu menamakan image atau IMG. Jadi di mana mau dipakai, kita letakkan image-nya di situ. Kalau di dalam bahasanya itu menggunakan inline level element. Jadi ketika mau digunakan, di situ kita tempatkan tag tersebut. Ya. Dan tag image tidak menggunakan tag penutup. Setelah kita menambahkan tag image, maka kita memerlukan atribut. Ya, kita memerlukan atribut, yaitu atributnya bernama src atau source. Ya, kita memerlukan atribut yang bernama src, singkatan dari source. Nah, source ini kita isi dengan alamat tujuan di mana file kita berada. Kalau kita menggunakan gambar yang berasal dari internet, maka kita tinggal sebutkan. Di mana file gambar tersebut berada. HTTP, terus sampai ketemu dengan nama file yang kita butuhkan. Kalau file tersebut berada di satu folder bersamaan dengan dokumen HTML kita, maka kita cukup sebutkan nama filenya saja. Contoh, ini tadi kita punya file 26.jpg. Oke. Maka kita cukup sebutkan alamat tempat file tersebut berada. Jadi, kita menghitungnya mulai dari sini. Ini adalah file dokumen kita. Pertemuan 2.html. Setelah file ini, maka harus masuk ke dalam folder pic dulu, baru di dalamnya ada file 26.jpg. Maka
perlakuannya pun sama. Di sini ya, kita sedang berada di file pertemuan 2. Maka kita sebutkan dulu foldernya pic slash nama file 26.jpg. Simpan. Kalau foldernya ada di luar gimana? Kalau foldernya ada di luar, maka di sini kita tambahkan titik slash. 2 folder di luar berarti titik slash. Jadi kita menghitungnya dari posisi file ini. Kita menghitungnya dari posisi file ini. Nah, kalau filenya tidak ditempatkan di dalam folder lagi, tapi hanya ditaruh di sini, maka dia tidak perlu pakai folder. Langsung saja sebutkan nama filenya. Ya, tapi karena supaya lebih rapi, file picture kita kumpulkan di dalam satu folder tersendiri, maka kita sebutkan nama foldernya, lalu sebutkan nama filenya. Simpan, kita coba lihat hasilnya. Ini muncul ya. Ya, ini kalau saya hilangkan CSS-nya. Kalau saya hilangkan CSS-nya seperti ini, simpan. Nah, dia jadi kayak gini. Dia jadi turun seperti ini ya. Oke. Lanjut. Di dalam image ada banyak atribut yang bisa kita gunakan. Di dalam image ada banyak atribut yang bisa kita gunakan. Atribut yang pertama yaitu atribut ALT. Singkatan dari alternate text. Ya, alternate text untuk memberi keterangan mengenai gambar tersebut. Untuk memberikan keterangan mengenai gambar tersebut. Untuk apa fungsinya? Kalau gambarnya ini gagal ditampilkan, misal karena jaringan internet lambat, maka tulisan alternate text ini akan tetap muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau web browser tidak mendukung format gambar, maka tulisannya akan tetap muncul. Ya, jadi dia ini sebagai pengganti kalau gambarnya tidak terload dengan sempurna, maka alternate text akan ditampilkan. Cara penulisannya apa? Cara penulisannya cukup ditulis ALT. Setelah itu kita tinggal berikan keterangan, itu gambar apa? Misal bendera merah putih. Nah, itu atribut yang pertama. Ada lagi atribut yang kedua yaitu height dan width. Nah, tentu kalian sudah tahu ya fungsinya height dan width ini apa. Ya, oke. Yang pertama yaitu width. Width kita tinggal tulis gambar ini mau dibuat lebarnya berapa piksel. Gambar ini mau dibuat lebarnya berapa piksel? Misal 1024. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oh, besar. Kebesaran kita kecilkan. 512. Nah, ini. Ya. Masih kebesaran lagi, misal kita kecilkan lagi. 256. Simpan. Nah, seperti itu ya. Width, kemudian ada juga height. Ada juga height. Height sama dengan misal di sini saya tulis 512. Simpan, lalu saya refresh. Tuh jadi panjang ke bawah dia gambarnya ya. Oke. Jadi ada width dan height. Nah, itu atribut yang cukup penting kalau kita bikin gambar itu pasti akan banyak digunakan itu. Kemudian
ada atribut align. Ada atribut align. Nah, secara default gambar, ini coba saya kembalikan dulu. Nah, secara default ketika kita menambahkan gambar ke dalam sebuah teks, maka teks itu akan berada di sisi bawah gambar. Contoh. Nah, ini ya. Contoh seperti ini. Nah, teks itu di sini. Teks itu di sini. Nah, inilah fungsinya tag align. Tag align akan menempatkan gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misal di sini saya tambahkan tagnya align left, saya simpan. Nah, maka teksnya bisa berada di samping sini. Jadi misal ini ada 2. Penggunaan lorem ini juga sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya. Jadi kita memanfaatkan teks yang disediakan. Nah, dia seperti ini. Ya, ini image. Kemudian saya buat lagi. Misal ini saya tambahkan tag P saja, paragraf. Nah, terus saya tambahkan lagi, ini saya copy. Kemudian saya rubah. Right. Simpan. Nah, tuh dia jadi sebelah sini. Gambarnya. Ya. Left, right. Nah, ini biasanya penting ini. Ketika kita membuat sebuah artikel dan penempatan gambar itu menjadi sangat penting. Nah, sebenarnya cara ini sekarang sudah mulai apa sih namanya? Karena perkembangan sudah mulai dirubah dengan penggunaan CSS. Cara lain penulisannya bisa seperti ini. Ini saya copy. Ini saya copy. Nah, saya bisa menuliskannya seperti ini. Jadi tidak menggunakan align, tapi saya menggunakan CSS. Jadi CSS ini nanti akan sangat membantu. Style, saya gunakan perintah float left. Saya gunakan perintah float left. Simpan. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya sama persis. Ya, hasilnya sama persis. Bahkan saya bisa menambahkan, misal ini saya rasa terlalu dempet, saya mau kasih jarak. Di sini saya bisa tambahkan perintah margin 10 pixel. Simpan. Nah, maka di sini akan berjarak. Nah, itu keuntungan dengan kita menggunakan CSS ya di dalam sebuah gambar. Oke. Itu gambar sampai di atribut line. Baik. Ya, itu sampai di penggunaan gambar. Jadi nanti cara-cara penggunaan seperti ini akan banyak kita terapkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang ketiga, tapi ini kayaknya udah kebanyakan. Saya buat file baru lagi aja ya. File, new file, saya simpan dulu. Misal di sini saya beri nama pertemuan 21 lah. Pertemuan 21 TML. Simpan. Ya, ini semuanya saya kumpulin dalam satu folder ya.
Jadi pertemuan 2 itu link dan image. Dan nanti di pertemuan 2.1 itu nanti khusus tabelnya. Oh ya, saya lupa, apakah gambar bisa dijadikan sebagai sarana hyperlink? Bisa. Gambar juga bisa dijadikan sarana hyperlink. Misal kayak gini. Kita membuat sebuah gambar itu ya. Ini saya taruh di sini. Ini saya taruh di sini. Di bawah. Nah, ini gambarnya nih. Gambar bendera merah putih, ukurannya 256 256. Nah, oke. Kemudian, apakah bisa ditambahkan link? Boleh, silakan aja. Karena link itu nanti diapit. Gini, A, href. Nah, tutup A-nya di sini. Linknya kemana? Misal ke pertemuan 1.html. Simpan. Nah, tuh. Jadi kalau kita klik, jadi pindah ke sini. Atau link ke gambar itu sendiri, ya tinggal pasang aja berarti di sini. Pic 26.jpg. Simpan. Refresh. Begitu diklik, nah dia akan muncul gambar itu sendiri. Ya. Nah, itu. Jadi kita juga bisa menambahkan hyperlink ke dalam sebuah gambar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu tentang pembuatan tabel. Pembuatan tabel, ini sudah saya simpan. Jangan lupa tag HTML-nya dulu. Oke. Saya beri titel tabel dengan HTML. Body. Sini. H1 misalnya ya. Kita buka dulu dokumennya. Nah, ini. Oke. Tabel itu dibuat dengan menggunakan tag table. Ditutup dengan tag yang sama. Table. Di dalam table ada kolom dan baris. Setiap tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Ya. Untuk membuat baris itu kita menggunakan perintah. Untuk membuat baris kita menggunakan perintah yaitu tr, singkatan dari table row. Dan untuk membuat kolom kita menggunakan td, bukan kolom sih, di sini bahasanya adalah cell. Di sini bahasanya adalah cell. Jadi tempat menempatkan data ya. Cell itu pertemuan antara baris dan kolom. Kalau di Microsoft Excel biasanya kan kita tahu tuh ada sel A1. Nah, itu pertemuan antara baris dan kolom. Nah, di sini kita menyebutnya sel. Sel itu menggunakan TD. Jadi ini adalah baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1. Kalau kita tambahkan lagi TD, maka ini adalah masih di baris 1 tapi kolom 2.
Ya, baris 1, kolom 2. Nah, kalau mau nambah baris gimana? TR lagi, kemudian TD. Nah, ini adalah baris 2, kolom 1, kemudian TD lagi, baris 2, kolom 2. Lanjut, tambah satu baris lagi, TR, kemudian TD. Ini adalah baris 3, kolom 1. Kemudian TD. Nah, ini adalah baris 3, kolom 2. Simpan. Sekarang kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya kayak gini. Ya, ini tabel apa enggak nih? Kok hasilnya kayak tulisan biasa aja? Kalau kita blok, ya biasa-biasa aja katanya ya. Kelihatannya biasa-biasa aja. Nah, oke. Sekarang supaya kelihatan seperti tabel, maka kita perlu memberikan atribut, yaitu border, supaya kelihatan garisnya. Di mana kita memberikannya? Kita memberikannya di tag table. Border 1. Simpan, lalu kita refresh, lihat lagi hasilnya seperti apa. Nah, tuh. Kelihatan ya? Ya, udah mulai kelihatan kalau ini emang sebuah table. Ya. Apakah tabelnya bisa ditambahin? Bisa. Bordernya bisa. Kalau misalnya ini kita jadiin 4, hasilnya kayak gini dia. Tebal deh ya. Bisa pakai CSS? Pastinya bisa. Nanti akan kita coba menggunakan CSS ya. Mungkin nggak di video ini, nanti akan ada video tersendiri kalau kita sudah membahas CSS. Nah, ini kita kembali ke sini dulu. Kita kembali ke sini. Ini tabelnya udah kita berikan garis. Jadi dia terlihat sudah seperti tabel. Kemudian kita lanjut untuk pengaturan tabel. Yang berikutnya ada cell space. Cell space itu mengatur jarak antara sel yang satu dengan sel yang lain. Misal di sini saya bikin 4. Simpan, lalu kita refresh. Jaraknya diperlebar. Kemudian ada juga cell padding. Cell padding itu mengatur jarak dari sisi sel, ini kalau ini kalian bisa lihat ya garis, dari sisi ke teks. Ya, dari sisi ke teks. Jadi misal kalau di sini paddingnya saya kasih 5. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Tuh. Ya, jadi ada jarak 5 piksel keliling dari pinggiran table ke teks. Ya, itu cell space dan cell pad. Kalau kita kosongin cell space-nya, maka kita coba lihat dia rapat seperti ini. Ya, ini dia rapat seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ada atribut background color. Untuk background color, kita bisa menempatkan perintah atau atribut background color. Ya, di sini menggunakan atribut namanya BG color sesuai kebutuhan. Contoh, kalau kita hanya ingin memberikan warna untuk satu sel, maka kita bisa letakkan atributnya di sini. Hanya satu yang berwarna. Ya. Nah,
Jika ingin menempatkan atribut atau memberikan warna pada satu baris, maka kita tempatkan di sini. Simpan. Coba kita refresh. Nah, jika kita ingin memberikan warna pada seluruh tabel, contoh ini saya copy aja supaya kelihatan. Maka kita tempatkannya di sini. Oke. Ya. Jadi pahami ya bedanya? Jadi ini untuk satu tabel semuanya. Jadi kalau ini saya hapus, maka semuanya akan berwarna kuning. Kecuali kalau diberikan pengaturan tambahan tadi. Ya, jadi defaultnya dia itu warna kuning. Jadi defaultnya itu warna kuning. Kalau kita berikan warna yang lain, kita bisa tempatkan di TR atau di TD. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu atribut yang berikutnya. Kemudian atribut yang lainnya yaitu ada atribut width dan height. Width dan height. Saya ambil contoh. Ini saya copy saja. Saya tutup. Saya buat normal. Ini saya hilangkan semua. Simpan. Saya tambahkan break line biar agak banyak, biar agak jauh dia. Nah, oke ini. Nah, ada atribut yang namanya width dan height. Seperti apa penerapannya? Perhatikan. Kalau di baris 2 kolom 1 ini saya berikan teks. Saya ambil dari sini aja ya, supaya nggak terlalu banyak misalnya. Saya berikan teks seperti ini, saya copy, saya tempatkan di sini. Simpan. Nah, kita bisa lihat di sini. Defaultnya HTML akan mengatur lebar kolom atau tabel itu sesuai dengan data. Sesuai dengan data yang ada. Kalau datanya banyak ya dia banyak ke samping. Kalau datanya sedikit ya dia sampai di seperti ini saja. Nah, kita bisa mengatur berapa lebar dan tinggi sebuah kolom. Berapa lebar dan tinggi sebuah kolom dengan menggunakan perintah width dan height. Ya, dengan menggunakan perintah width dan height. Oke, dalam penerapannya width dan height ini bisa kita atur menggunakan persen, bisa kita atur dengan menggunakan pixel. Seperti ini. Saya atur ukuran tabelnya itu adalah width 100%. Maka 100% tabel itu akan mengikuti lebar layar. Tabel itu akan mengikuti lebar layar. Kalau saya tulis di sini width 50%, maka lebar tabel itu akan mengikuti lebar layar. Hanya setengah ukuran layar, 50%. Atau bisa juga dalam pixel. Misal tabel di lebarnya itu 800 atau 1024. Simpan. Maka ukurannya 1024. Berapapun ukuran layar, maka tabel itu ukurannya fix 1024. Ya. Nah, kalau yang responsif biasanya dia menggunakan ukurannya persen.
Seperti ini. Nah, tinggal kita yang kedua. Kita mengatur kolomnya. Kolom ini ukurannya mau berapa? Misal, kolom 1 width itu ukurannya mau 50%. 50% dari ini. 50% dari ini. Ya, jadi tabel ini adalah parent-nya. Jadi dia akan mengikuti ke sini. Jadi kalau di sini kita pasang 1024, width 50% berarti 50% dari 1024 itu. Nah, ini tabelnya seperti ini. Kalau width-nya kita pasang 20%, maka dia akan mengecil, yang ini akan melebar. Ya, di sini kita width 80%. Nah, itu untuk width. Begitu juga dengan height. Ya. Begitu juga dengan height. Nah, untuk height kita bisa tempatkan di sini misalnya. Misal height itu sebesar 350. Simpan, refresh. Nah, ini 350. Ya. Yang atas height sama dengan 125 misalnya. Simpan. Nah, dia seperti ini. Ya. Jadi ukurannya tabel ini mengikuti induknya. Sama kalau ini saya turunkan misalnya hanya 800, maka ukurannya akan tetap 800. Ini saya simpan, maka dia akan tetap yang di depan itu mengambil 20% dan yang di belakang itu mengambil 80% dari ukuran tabel. Jadi bukan dia pakai lebar layar. Kalau ini saya ganti jadi 50% lagi, simpan, ya, maka dia akan menyesuaikan. Jadi dia mengikuti ukuran dari tabel. Silakan kalian coba diulang-ulang untuk memahami aturan dari penggunaan tabel ini. Karena ini akan sangat penting nanti ketika kita mulai membuat sebuah layout dengan menggunakan tabel. Ya, kita membuat sebuah layout dengan menggunakan tabel. Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan yang berikutnya tentang tabel. Ini saya copy lagi. Saya ambil yang ini. Saya copy. Nah, ini saya tambah 1 baris. Nah, kita akan menggabungkan baris dan kolom. Jadi misal ini saya tambahin 1 kolom, masing-masing 1 kolom supaya kelihatan ya. Saya tambahin 1 kolom supaya kelihatan. Ini saya tambahin. Kolom 3 dan ini kolom 3. Simpan. Width, table width-nya saya buat 100%. Nih. Sekarang kita akan coba untuk menggabungkan kolom atau table di dalam kolom atau baris di dalam sebuah table. Ya, kita akan gabungkan kolom atau baris di dalam sebuah table. Ya, untuk menggabungkan
Untuk menggabungkan, sini saya beri tulisan. Perintah untuk menggabungkan kolom atau sel itu menggunakan call span. Sedangkan untuk menggabungkan baris itu menggunakan perintah row span. Sekarang gimana caranya? Caranya seperti ini. Contoh, saya akan menggabungkan 3 kolom ini. Saya akan menggabungkan 3 kolom ini dalam satu baris. 3 kolom dalam satu baris, maka otomatis hanya tinggal satu, ya kan? Caranya seperti apa? Yang ini saya hapus. Lalu di sini saya tulis TD call span sama dengan berapa kolom yang digabungkan? 3. Sehingga yang tersisa hanya 1 kolom. Saya simpan lalu refresh. Nih, udah jadi 1. Gimana jika 2 kolom? Nah, saya contohkan di baris yang ini. Berarti hanya tersisa 2. Berarti yang ini saya hilangkan 1. Yang ini saya hilangkan. TD call span 2. Ya. Simpan lalu refresh. Hanya yang ini saja. Nanti cara ini akan banyak kita terapkan ketika kita sudah membuat layout dengan table. Nanti akan saya contohkan. Sebelum kita masuk ke CSS, kita akan membuat layout dengan table. Nah, kemudian contoh lagi. Saya mau menggabungkan 2 baris ini. Saya mau menggabungkan 2 baris ini. Baris 3 kolom 1 dan baris 4 kolom 1. Ini dan ini mau saya gabungkan. Gimana caranya? Caranya kita buat di sini row span sama dengan berapa kolom? 2. Nah, otomatis ketika kita sudah gabungkan di sini, maka yang di bawah ini sudah kita hilangkan. Ini hilangkan. Ya, karena kalau dibiarkan nanti lain jadinya. Ya, ini sudah. Lalu kita refresh. Nah, maka kolom ini sudah terbagi, sudah tergabung. Nah, oke. Sekarang supaya misalnya supaya kita kembali berbicara di tampilan nih. Ini saya mau kasih ke tengah, ya berarti kita tinggal pasangkan perintah di sini. Line center. Simpan. Height-nya saya mau gedein. Oke, berarti kita tinggal pasang di sini. Height sama dengan 250. Nah, sudah mulai kelihatan template-nya ya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi nanti kita juga akan menerapkan akan membuat template dengan cara atau model-model seperti ini. Oke, silakan dipelajari dulu 3 hal itu tadi, link, image, table, sebelum nanti kita akan membuat sebuah template halaman web dengan menggunakan table. Sekian untuk materi kita pada video kali ini. Silakan diulang-ulang lagi untuk lebih memahami supaya lebih jelas. Dicoba, jangan pantang menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.